Halo adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kedua BKSN tahun 2021. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang Yesus, sahabat bagi orang yang putus asa. Pada kesempatan ini, kita mau membahas tema yang kedua, yaitu Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik sehingga bisa mengikuti pertemuan pada kesempatan ini dengan baik pula. Adik-adik yang terkasih, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan orang tua, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Kematian orang terdekat menyebabkan mereka yang mengalaminya menjadi shock, terpukul, dan terluka. Luka ini menjadi semakin dalam dan pedih ketika mereka yang ditinggalkan tidak bisa menyentuh atau melihat yang terkasih dari dekat untuk terakhir kalinya karena protokol kesehatan yang ketat. Dalam menghadapi situasi dan pengalaman sedih karena kehilangan orang yang terkasih, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Tujuannya adalah agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, merasa hampa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga kita. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria menyadarkan kita bahwa Yesus bersimpati dengan orang-orang yang mengalami kehilangan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami kehilangan karena orang-orang yang kalian kasihi pergi untuk selama-lamanya? Apa perasaan kalian pada waktu kalian mengalami peristiwa tersebut? Dalam pertemuan kedua ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45 yang bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Melalui kisah ini, kita mengenal sosok Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Adik-adik yang terkasih, mengawali pertemuan kita pada pertemuan yang kedua ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber penghiburan, Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah hidup ini. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan putra-Mu sendiri yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita membacakan kembali kisah tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus. Di antara kalian mungkin ada yang pernah membaca dan merenungkan kisah ini. Mungkin ada juga yang belum. Namun di awal pertemuan kita ini, marilah kita membacanya sekali lagi. Kisahnya demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania bersama kedua saudarinya, Maria dan Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ketika Lazarus sakit, mereka memberitahukan kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Manusia akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat tinggalnya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masihkah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam sehari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Setelah berkata demikian, ia berkata kembali kepada para muridnya, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangkitkan dia dari tidurnya." Maka murid-muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus adalah ia tidur dalam arti mati. Karena itu, Yesus kemudian berterus terang berkata, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas berkata kepada teman-temannya, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari meninggal. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian saudara mereka. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia meninggal. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar akan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berada di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak orang Yahudi yang datang melawati Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik yang terkasih, demikianlah kisah Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian.
Untuk mendalami kisah ini, mari kita mendalaminya dengan bantuan beberapa pertanyaan berikut. Pertama, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Dan yang keempat, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Adik-adik yang terkasih, dari kisah Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu, kita dapat memetik 4 pesan berikut. Yang pertama, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan tidak hanya berbicara tentang mujizat yang dikerjakan Yesus. Kisah ini juga menekankan bahwa Yesus adalah sosok yang peduli dan berbelas kasih terhadap para sahabat yang mengasihi dan dikasihinya. Keluarga Betania, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria, merupakan salah satu keluarga yang dikasihi Yesus. Kedekatan Yesus dengan mereka membuat mereka merasa saling memiliki dan saling memahami. Yesus memahami kesedihan Marta dan Maria akibat kematian Lazarus. Sebab tidak ada manusia di dunia ini yang sungguh siap menghadapi kehilangan orang yang terkasih. Kedua, kematian adalah peristiwa gelap dalam hidup kita manusia. Kita diputuskan secara fisik dengan orang yang kita kasihi. Kerap kali relasi batin yang terjalin memang tidak terputus, tetapi tetap saja kematian membawa kepedihan yang mendalam. Kehadiran Yesus di tengah kehilangan yang dirasakan oleh Marta dan Maria membawa penghiburan tersendiri. Yesus hadir bagaikan cahaya dalam kegelapan. Inilah misi kedatangan Yesus di dunia yang secara jelas dinyatakan dalam Injil Yohanes. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang ketiga, sebagai manusia, kita pasti berhadapan dengan pengalaman seperti yang dialami oleh keluarga Betania. Namun, perasaan sedih dan kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghanyutkan kita dan menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah mencintai manusia. Allah yang mencintai manusia itu nyata dalam diri Yesus. Ia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami kehilangan. Yesus hadir untuk membangkitkan dan menghidupkan. Ia tidak hanya membangkitkan dan menghidupkan hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah, tapi juga membangkitkan dan menghidupkan batin kita. Dan yang keempat, kasih yang Yesus lakukan bukan hanya menyangkut perasaan, tapi juga tindakan. Ia menyadarkan kita bahwa tindakan yang kita lakukan, yakni dengan menghibur dan hadir menemani mereka yang kehilangan, pasti mengembalikan kekuatan mereka untuk bangkit lagi.
Yesus memberikan peneguhan bahwa kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih, demikianlah beberapa pesan dari kisah Yesus yang membangkitkan Lazarus berkaitan dengan tema Yesus adalah sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, sekarang marilah kita kembali ke pengalaman hidup kita sehari-hari. Mari kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya pernah mengalami kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Bagaimana perasaanku pada saat mengalaminya? Apakah saya menyadari kehadiran Tuhan yang datang menghibur saya saat saya sedih, kecewa, marah karena ditinggalkan orang-orang terkasih? Apakah saya selama ini sudah menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami kehilangan seperti yang diteladankan Yesus? Adik-adik yang terkasih, pengalaman kehilangan pasti pernah dirasakan oleh kita semua. Apa yang dirasakan oleh Marta dan Maria, kesedihan, kehilangan, mungkin juga dan pasti kita alami juga. Namun saudara-saudara terkasih, adik-adik yang terkasih, apakah kita pada saat itu tetap mengalami kehadiran Tuhan atau tidak? Mungkin masing-masing kita akan berbeda mengalaminya. Sebab kalau diamati, ada orang yang sungguh-sungguh sedih, kecewa, bahkan kehilangan harapan serta putus asa karena kematian anggota keluarganya. Namun ada pula yang menyadari kehadiran Tuhan di tengah situasi seperti itu. Belajar dari kisah Maria dan Marta, belajar dari kehadiran Yesus dalam kisah Ia membangkitkan Lazarus. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, di saat kita mengalami peristiwa kehilangan orang-orang yang kita kasihi, marilah kita tetap menyadari kehadiran Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui orang-orang yang datang menghibur dan menguatkan kita. Sesungguhnya Tuhan sendiri hadir, dan hadir melalui banyak orang yang menjadi perpanjangan tangannya untuk memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Dan jika Yesus telah menjadi sahabat bagi Maria dan Marta ketika Lazarus meninggal, apakah selama ini kita sudah menjadi sahabat bagi orang-orang, teman-teman, sahabat, atau siapapun yang dekat dengan kita, dan telah menjadi sahabat bagi mereka di saat mereka kehilangan orang terkasih? Marilah kita menjadi seperti Yesus, atau menjadi seperti orang-orang Yahudi yang karena kasihnya juga datang menghibur Marta dan Maria. Sebab kehadiran kita dengan peran sekecil apapun pasti membawa pengaruh bagi mereka yang sedang berduka. Semoga kita tidak hanya mengharapkan kehadiran Tuhan yang menjadi sahabat bagi kita di saat kita sedih dan kecewa, tapi kita juga menyediakan diri, menyediakan waktu untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang sedang mengalami
kehilangan. Adik-adik yang terkasih, sebagai tindakan nyata dari pertemuan kita pada saat ini, marilah kita melihat kembali orang-orang yang telah menjalin relasi dengan kita selama ini. Saat ini kita pasti memiliki handphone masing-masing. Marilah kita melihat sahabat kenalan kita dalam daftar telepon kita. Jika kita selama ini kurang berelasi dengan mereka, marilah kita mengambil waktu untuk menyapa mereka, untuk menanyakan kabar mereka, untuk memberikan semangat dan dukungan kepada mereka. Dengan cara itu, saya yakin kita semua akan terus menjadi sahabat bagi mereka. Hanya dengan cara itu, persahabatan di antara kita dengan mereka tidak akan memudar. Adik-adik yang terkasih, demikianlah pertemuan kita dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Semoga pertemuan ini sungguh-sungguh membawa manfaat bagi kehidupan kalian, yaitu menjadikan diri kalian sebagai sahabat seperti Yesus bagi orang yang kehilangan, atau juga seperti orang-orang Yahudi yang datang menghibur Maria dan Marta di saat mereka kehilangan saudaranya. Mari kita menutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Putra-Mu, Yesus Kristus. Bantulah kami agar kami mampu menjadi sahabat bagi sesama dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang-orang terkasih, seperti yang diteladankan oleh Putra-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.